jantung. Kabar ini langsung diluruskan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut Iwayan Koster, Sergei Lavrov dibawa ke rumah sakit bukan karena penyakit jantung, melainkan untuk pemeriksaan kesehatan. Juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, juga membantah atas pemberitaan Lavrov sakit jantung. Zakharova memposting aktivitas Lavrov terbaru saat sedang duduk di luar teras dengan membaca dokumen. Вот что бы хотели передать тем западным журналистам. Hegemonik yang tidak boleh terjadi. Dan sekali lagi ketika seseorang sedang meluruskan, apalagi seorang akademisi, meluruskan pandangan yang sesungguhnya apa yang terjadi karena masalah semua sistem komunikasi berita dari seluruh Rusia semua dimatikan, ini bukan sebuah propaganda karena saya jadi mendapatkan seolah sedang propaganda bela Rusia. Saya sedang tidak bela siapa-siapa, saya sedang membela dunia yang lebih aman, lebih damai, dan bagaimana memperlakukan seluruh dunia itu secara fair. Karena ini sudah sangat tidak fair, gitu loh Pak Gadi. Dan ini yang tadi saya sampaikan, berita seolah-olah Presiden Putin tidak hadir adalah karena dia penakut, itu salah total. Berita ketika Presiden Putin tidak hadir seolah-olah beliau tidak menyelesaikan masalah, itu lebih salah lagi. Karena kalau saya lihat masalah terbesarnya justru kepada tidak tahunya Barat menyelesaikan masalahnya seperti apa. Sudah bingung. Ya, baik, bukan ini. Makanya sekarang yang diperbaiki adalah hubungan dengan China. Mungkin menjadi pintu masuk untuk lebih baik juga kepada Rusia. Baik. Nah, di sisi lain, Ukraina bisa diartikan Rusia yang belum mengakhiri perang dengan Ukraina atau seperti apa? Mengapa sampai Volodymyr Zelensky juga ikut bergabung dan seberapa penting hal ini? Volodymyr Zelensky itu digabung karena kita dipaksa pada saat awal. Jadi kita tuh nggak boleh punya ingatan yang pendek ya. Makanya dari awal saya bilang, Presiden Jokowi itu sangat terbuka, sangat ingin sekali perang ini bisa selesai. Makanya beliau satu-satunya dari negara berkembang yang coba datang ke dua negara untuk bicara. Gitu. Makanya saya anti betul ketika dianggap Presiden Jokowi tidak mampu menyelesaikan. Bukan Presiden Jokowi tidak mampu menyelesaikan, ini tidak sesimpel itu. Nah, tentang Zelensky ada, itu kan karena dipaksakan. Seolah-olah Zelensky tidak akan dihadirkan siapapun saat itu kalau Zelensky tidak dihadirkan. Padahal saya sudah bisa melihat dari jauh, tidak mungkin lah saya keluar kepada negara-negara yang sedang perang dia keluar dari negara itu. Pastinya juga paling jauh dia hanya akan pakai Zoom. Dan itu kan saya aja tahu, masa Presiden Putin nggak tahu, masa Presiden Putin tahu. Makanya beliau juga mengukur itu kan. Nah kedua adalah kenapa Presiden Zelensky sangat perlu di sini. Saya pikir beliau sangat mencari panggung untuk seolah-olah membuat isu victimnya ini terjadi terus. Padahal menurut saya sebenarnya Ukraina ini menjadi victim karena membiarkan dirinya menjadi victim. Kalau memang mau menjadi selesai, saya pikir dia harus stop semua bantuan dari manapun dan dia minta duduk baik-baik sebagai negara yang memang dalam posisi bukan pemenang perang terhadap Rusia. Sekarang syarat dari Presiden Zelensky untuk duduk dengan Presiden Rusia dengan Presiden Putin seolah-olah Zelensky itu pemenang perang, menuntut penggantian ini, penggantian itu, menuntut ini dan itu dan lain-lain, semua yang seolah-olah dalam posisi dia negara menang perang. Ini kan juga sudah sangat tidak masuk akal. Baik. Jadi kalau saya yakin besok pun kalau Presiden Zelensky muncul di Zoom itu hanya akan pertama menceritakan penderitaan, menjual drama cerita sedih gitu kan. Yang ketiga apa? Tapi solusi perang dari beliau sendiri apa? Sebagai kepala negara yang menurut saya membiarkan negara menjadi ajang pertempuran untuk sesuatu pertempuran yang dia sendiri tidak bisa selesai. Ya, kita sudah dapat poin.